Bismillahirrahmanirrahim. Poin ke-18, kontrol pergaulanmu. 99,9%. Teman-teman sekalian, rumah tangga rusak karena pergaulan. Penyebab utamanya ini. Ibu-ibu banyak teman sama temannya. Temannya ini suaminya lebih kaya. Ditarik ke retorika kehidupan itu di dalam sini. Suami kita cuma mampu memang belinya begini. Ranjang yang bisa dibeli 5 juta, yang sana beli ranjang 150 juta. Nggak bisa ketemu. Kalau tarik itu ke sini bakal kacau semua. Gitu kan? Si laki-laki lihat istri temannya selalu berpenampilan seperti A atau B atau C. Istrinya tidak seperti itu. Dia mau tarik itu ke sini, susah. Nggak bisa. Mungkin fisiknya pasangan kita seperti ini. Makanya ada namanya gudul basar, turunkan pandangan. Perempuan disuruh pakai hijab. Semua itu tujuannya untuk itu. Untuk meredam supaya orang jangan cemburu. Kontrol ini teman-teman sekalian. Jangan pernah masukkan orang ketiga atau pola hidup atau pergaulan dalam rumah tangga kita. Tidak bisa. Ada orang subhanallah, ada banyak perempuan saya temukan begitu kasus ibu-ibu. Semua yang dia hadapin suaminya pemikirannya temannya. Sampai pernah terjadi perceraian. Ini dia masih cinta sama suaminya. Suaminya cinta sama dia. Ribut sedikit, dia akhirnya konsultasi sama temannya. Masih gadis tua, nggak menikah. Orang ini nggak ada pengalaman rumah tangga. Diajak musyawarah sama dia. Kesimpulan terakhir, suruh cerai. Kau juga bisa hidup kok kayak saya tidak ada suami tapi saya bahagia. Saya bisa kerja, saya bisa begini. Ajukan perceraian, subhanallah. Gara-gara pergaulan tuh, bahaya sekali. Berapa banyak laki-laki begitu, ceraikan istrinya. Kadang-kadang bapak-bapak kalau lagi kumpul sama teman-teman, jangan terpengaruh dengan perkataan itu. Nih, yang pulang duluan nih berarti takut sama istrinya nih. Kuat-kuatan nunggu di situ sampai jam 12, sampai jam 1. Ngapain? Untuk apa? Pulang lebih enak sama istri, ngobrol, bisa bercumbuan, bisa makan sama-sama. Ngapain dulu sama teman-teman habisin waktu tuh? Tapi ini pergaulan, bahayanya di situ. Dia akhirnya dipancing-pancing untuk itu. Gitu kan? Ini baru habis antar istri ke rumah sakit. Wah, suami yang tidak punya wibawa. Loh, kok bisa? Istri sakit. Utsman bin Affan itu tidak ikut berperang loh di perang Badar. Kenapa? Karena istrinya Ruqayyah sedang sakit. Anak Rasulullah SAW sampai Nabi bilang, jangan kau ikut Utsman, urus istrimu. Disuruh istrinya urus. Betul anak Nabi SAW, tapi tidak dianggap aib. Tidak jadi jihad gara-gara istrinya sakit. Bukan aib itu. Kenapa harus kita merasa malu dengan mengantar istri, dengan menemani dan seterusnya? Kenapa harus merasa malu karena seorang istri tunduk sama suaminya? Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha berkata, saya sangat bakti dengan Zubair, suaminya. Sampai saya menyiapkan makanannya, minumannya, pakaiannya, air yang dia pakai, yang saya bawa dari jarak jauh, dari sumur. Zaman sekarang sudah tinggal buka keran selesai. Dulu Asma binti Abi Bakar ini memikul dengan punggungnya, bawa air untuk suaminya mandi. Dan saya mengurus anak-anaknya, serta menggantikan sepatu kudanya. Jadi sangat luar biasa itu. Dan mereka tidak merasa aib dengan itu. Karena dia kejar ridhonya Allah di sini. Bagaimana memaksimalkan pasangan dalam masalah ini? Jadi kontrol pergaulan. Ingat, kata Nabi SAW, Al-mar'u adini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Hati-hati teman-teman sekalian. Kita bergaul dengan pengangguran, kita jadi pengangguran. Kita bergaul dengan pemabuk, kita jadi pemabuk. Saya kasih contoh gini. Kalau saya bergaul dengan 10 orang perokok, saya tidak merokok. Hari pertama, hari kedua, kita akan terbiasa minimal dengan baunya. Seminggu mereka akan bilang coba aja sebatang. Sebulan kita akan merokok bersama mereka. Setahun bisa jual rokok. Gitu. Kita balik sekarang. Saya punya 10 orang teman penghafal Al-Quran. Saya nggak bisa ngaji. Bodoh sekali huruf hijaiyah pun tidak tahu. Hari pertama, hari kedua saya malu. Seminggu kemudian boleh belajar huruf hijaiyah. Sebulan kemudian bisa ngaji. Setahun kemudian bisa hafal Quran bersama mereka. Hati-hati pergaulan. Bergaul sama orang rusak, rusak kita. Bergaul dengan orang baik, maka baik kita.